Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin ada yang khawatir dengan bensin beretanol ya. Ya kalau penulis sih untuk mengatasi masalah bensin beretanol yang ya penulis sendiri sudah pernah coba, sudah sukses ya. Minyak samin cat ponta ya. Sebenarnya nggak harus minyak samin cat ponta. Pakai margarin juga bisa. Cuma kalau margarin yang rasanya asin bakal menyisakan garam ya kalau sudah tercampur dengan bensin. Jadi kalau ingin tahu margarin atau minyak samin cat ponta itu meninggalkan endapan atau enggak ya tinggal dicampur dengan bensin terlebih dahulu. Tentu jangan banyak-banyak ya nyampurnya. Jadi kalau bisa bensinnya 4 bagian untuk minyak samin cat ponta atau margarin 1 bagian. Jadi kalau minyak saminnya terlalu banyak atau margarinnya terlalu banyak nggak bisa ngendap, nggak bisa larut. Nah biasanya larut itu butuh waktu seharian. Jadi makin cepat kalau dikocok. Jadi misal tiap 10 menit sekali dikocok gitu, mungkin 3 jam sudah betul-betul larut. Kalau misalnya pakai dipanasi dulu margarinnya atau minyak samin cat pontanya, ya tentu akan lebih cepat lagi larutnya. Nanti nggak akan misah ya. Kalau sudah larut ya larut, nggak akan misah. Misal ada garamnya, rasanya asin gitu, maka setelah dicampurkan langsung dalam saat itu juga garamnya akan misah. Jadi kalau misalnya margarin kita cairkan terus kemudian kita campurkan ke bensin ya, itu langsung bakal ada endapan garam muncul deh. Nggak nunggu lama, langsung keluar. Jadi kalau ingin cepet ya memang dipanasi dulu. Tapi tentu dipanasi itu ribet. Apalagi kalau manasi ya jangan deket-deket ya bensin dengan kompornya. Karena bensin itu ada uapnya. Nah, nyamber ya ribet berapi lah ya. Minyak samin cat ponta ini fungsi utamanya kalau untuk bensin beretanol itu adalah untuk membuat antara bensinnya dan airnya itu lebih nyatu, lebih utuh gitu ya. Efek pastinya kalau untuk penulis ya ruang bakar lebih bersih karena kandungan ya pelarutnya dari margarin atau minyak samin cat ponta. Terus tentu tenaga nambah karena ruang bakar jadi lebih bersih. Tapi yang jelas jadi nggak berebet ya. Jadi penulis sudah beberapa kali ketika pakai campuran Pertamax ya, Pertamax yang baru-baru ini ataupun Pertamax Green 95 yang jelas-jelas ada etanolnya, itu sukses menghilangkan berebet. Jadi kalau penulis pakai bensin Pertamax, baik itu sesudah pakai bensin Shell, pakai bensin Pertalite, pakai bensin BP, kalau kecampuran Pertamax mesti ono berebetnya. Berebetnya ya nggak lama sih, kadang-kadang. Itu kalau dicampuri minyak samin cat ponta langsung nggak ada lagi gejala itu. Ketika penulis pakai Pertamax Green 95 yang jelas-jelas ada etanolnya, pirang persen, mungkin 7% atau berapa, langsung ya dari minyak samin cat ponta ini sangat membantu. Jadi ketika menulis pakai Pertamax Green 95 dalam jarak beberapa ratus meter, ketika digaspol itu langsung nyedat. Jadi kalau gasnya gaspol langsung jeret berhenti berhenti gitu. Jadi
motornya kayak gasnya diputus-putus. Kalau dari jawabannya AI Google, masalah tersebut terjadi karena vapor lock. Jadi kayaknya ada uapnya gitu yang menyebabkan saluran ke injektornya jadi nggak lancar, jadi buntu, jadi ya nggak ngalir karena ada udara di situ. Nah, dengan menggunakan minyak samin Caponta atau margarin langsung lancar ya. Kalau untuk soal kebersihan ruang bakar, sebenarnya kalau pakai etanol itu ruang bakar bisa lebih bersih. Mungkin karena ada kandungan air lebih banyak ya. Atau ya katanya O2-nya lebih banyak. Nah, itu emang ada penelitian yang menunjukkan bahwa ruang bakar bisa lebih bersih. Cuma ya etanolnya ini tidak hanya membuat ruang bakar lebih bersih juga, tapi ya ada efek-efek lain. Efek terutama itu adalah karena bereaksi lebih keras ya, terutama ke tangkinya akan lebih rentan terhadap karat. Jadi kalau tangkinya belum ada perlindungan terhadap etanol, maka kemungkinan karat akan sangat besar, makin besar. Ya sama lah dengan yang memakai biosolar. Biosolar Indonesia kan pakai FAME. Nah, itu akan memperparah terjadinya karat pada tangki. Karat yang kemudian juga akan membuat kotoran-kotoran yang kalau filter bensinnya pakai orisinil biasanya jadi bisa katut ya. Naik ke pompa, naik ke injektornya jadi buntu, pompanya jadi buntu gitu ya. Kalau filter, mungkin filternya ya jadi hitam gitu ya. Kayak kasusnya Lexus yang mesinnya jadi mogok karena pakai Pertamax itu, katanya itu filternya jadi hitam. Ya kemungkinan jadi kotor ya, karena ada air itu. Ada karat juga. Kalau faktor lain ada ke karet-karetnya juga, ke saluran bahan bakar. Yang masalah adalah karena dari pabrikan Indonesia sepertinya mendesain motor atau mobil, termasuk yang baru-baru, itu tidak untuk yang beretanol. Jangan lupa juga bahwa etanol itu adalah bahan nabati. Bahan nabati itu keunggulan ataupun kelemahannya adalah lebih mudah terurai. Lebih mudah terurai artinya bahan bakar atau bensin yang nggak kepake itu lebih mudah terurai juga, mudah rusak. Ya salah satunya adalah contoh di mana ada video Pertalite dikocok, itu jadi misah, ada air dan bensin. Sebenarnya kalau kita lihat di luar negeri, orang-orang yang pingin pakai mesin potong rumput, mesin 2 tak kecil ya, bukan potong rumput saja, ada mesin gergaji listrik, gergaji mesin ya, chainsaw, pokoknya mesin 2 tak lah, itu sering membagikan trik memisahkan etanol dari bahan bakar, dari bensin. Dikocok pakai air, ya airnya misah. Nah bayangkan ya, bila kita itu tangkinya ada airnya, air yang misalnya kena dari hujan, atau misalnya kalau pas lagi ngisi bensin kita ini ngobrol sehingga ludahnya masuk ke tangki, atau ya barangkali aneh-aneh pas lagi ngisi bensin sambil minum, cipratan minumannya masuk ke tangki gitu ya. Nah kalau ada air di tangki, air ini bisa memicu perpisahan antara etanol dan bensinnya. Ya jadinya bakal ada pemisah jelas antara air etanol dan bensin. Bensinnya ngambang ke yang paling tinggi, etanolnya di bawah jadi air.
air ini jadi sumbernya karat, sumbernya bakteri, sumbernya jamur. Jadinya ya bisa saja kemudian dari filter bahan bakarnya jadi berjamur, jadi berlumut gitu ya. Yang kalau kemudian naik ke pompa, ya pompanya bisa macet. Kalau naik ke injektor, ya injektornya bisa rusak. Injektor itu kan cukup mahal, apalagi kalau mobil, karena ngelepasnya itu jauh lebih sulit. Karena ya kebanyakan mobil itu direct injection. Injektornya langsung di ruang bakar. Kalau motor aja sudah termasuk agak mahal harganya, mungkin 300.000. Lek mobil ya sejutaan ya. Yang kasus Lexus mesinnya mogok, mesinnya mati, katanya biayanya lebih dari 1 juta, mungkin 1,5 atau biro gitu. Ingat juga ya bahwa ada beberapa pabrikan yang mengganti tangki bahan bakar dengan plastik. Jadi tangkinya dari plastik. Kenapa plastik? Ya lebih tahan terhadap pemakaian etanol. Perhatikan juga bahwa kendaraan yang bisa atau mendukung E100 itu biasanya sudah dilengkapi dengan ECU yang bisa secara otomatis menyesuaikan rasio bahan bakar ya. Jadi dia bisa mendeteksi berapa persen etanolnya, dan dia akan menyesuaikan sendiri AFR-nya. Contoh paling gampang itu adalah Honda CG 150 di Brazil. Di Brazil itu sudah duluan pakai etanol ya, karena dia produk agraris. Jadi kalau di Brazil itu situasinya cukup unik karena ya SPBU-nya bisa macam-macam. Jadinya yang namanya tangki bahan bakar, tangki bensin itu kandungan etanolnya bisa 100%, bisa 0%. Karena ngisinya campuran ya, seenaknya. Nah, Honda CG 150 ini motor sekelas Mega Pro lah kira-kira. Itu dia bisa menyesuaikan AFR secara otomatis berdasarkan kandungan etanolnya. Jadi ketika etanolnya banyak, dia AFR-nya akan kaya ya, dibuat rich, sehingga ya jadi agak lebih boros. Tentu juga tenaga akan meningkat karena ya AFR dibuat lebih tinggi, lebih kaya. Sementara kalau pakai bensin ya AFR-nya paling irit. Kalau nggak salah antara 14, berapa gitu, 14,5 banding 1 kalau pakai bensin. Terus kalau pakai etanol 100% 7 mungkin ya, 7,0 banding 1. Lupa penulis di spesifikasi ini ono apa enggak. Penulis nyimpen di websitenya Honda Brazil sendiri sudah nggak ada. Ya apa ya. Honda CG 150 di website kupasmotor.wordpress.com. Nah itu ya, artinya kalau ada campuran etanol, maka ya AFR dari bahan bakar itu harus ditambah. Nah sementara ECU kendaraan sekarang levelnya nggak seperti itu, nggak sampai nambah ya AFR. Yang namanya AFR itu bisa dibilang konstan. Oleh karena itu maka jadi bermasalah ketika bahan bakar itu ada etanolnya, ketika bensin itu ada etanolnya. Jarang sekali orang pakai Pertamax Green 95 itu sama sekali tanpa masalah. Minim mengeluh mesin panas. Selain itu jadi boros karena memang terlalu kering ya. Jadi namanya AFR irit itu
ada limitnya. Kalau lebih dari limit ya jadi malah boros. Jadi nggak berarti kalau setelah AFR dibuat sangat-sangat kering bisa irit. Enggak, malah jadi boros. Karena ya terlalu kecil AFR-nya. Jadi yang pakai pertama screen 95, satu biasanya mesinnya jadi panas, lebih panas. Dua, lebih boros. Yang berikutnya jadi apa mana? Jadi berebet ya, yang bermasalah seperti itu. Minim berebet. Kalau yang marah ya jadi mogok, jadi nggak bisa jalan lagi. Jadi seperti itu ya. Jadi nggak bisa dibilang aman ya. Oh di Amerika ada ini, ada ini. Nah, ada itu karena kendaraannya sudah mendukung. Tapi sementara itu kendaraan yang belum mendukung, kendaraan yang ya nggak siap untuk itu, ya nggak boleh. Jadi di sana kan ada E85, ada E100, tapi ya kalau di luar negeri itu kebanyakan E85 dulu. Nah itu kendaraannya harus benar-benar sudah mendukung mulai dari awal. Namanya kalau nggak salah flex fuel ya. Terus kalau yang bensinnya sendiri biasanya ada E5 atau E10. Nah ini pun kalau kita lihat di luar negeri, yang pakai E5 atau E10 ini juga banyak keluhan. Nanti penulis buat video sendiri ya, khusus untuk keluhan-keluhan dari pemakai E5 atau E10 ini. Sebenarnya sebelumnya sudah bahas ya, tapi ya kita lihat lagi lah. Kita buktikan sendiri bagaimana komentar-komentar dari mereka-mereka yang pakai bensin beretanol di luar negeri yang katanya aman gitu ya. Orang dari macam Fitraeri pun ya nggak berani ngomong bahaya, karena memang ya sudah banyak yang pakai. Yang masalah adalah kendaraannya apa siap atau enggak. Ya wes lah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.